Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro dan Indi ya. Kenapa saham ini kita bahas? Karena memang dibandingkan dengan ITMG dan PTBA, saham Adaro dan Indi ini harganya masih cukup murah ya teman-teman. Kita lihat kemarin itu PTBA sudah naik hampir 3% lebih, ITMG 2,77 dan Indi itu 2% ya. Adaro bahkan malah nggak naik ya, sempat naik di 3030, tetapi kemudian turun lagi di 2990. Jadi ini cukup menarik ya. Kenapa saham Adaro dan Indi ini tidak naik cukup tinggi ya? Mungkin karena memang sentimennya lebih nggak apa ya, sentimennya biasalah dibandingkan dengan PTBE dan ITMG. PTBA dan ITMG itu kan sentimennya pembagian dividen ya yang cukup besar ya untuk PTBA, dan kemungkinan ITMG juga besar ya karena labanya itu Q4 itu cukup diprediksi besar. Nah, Adaro ini kalau misalnya kita lihat ya, dari seminggu yang lalu itu sudah naik dari 2.900 ke 2.990 ya, 90 poin. Kalau satu bulan tuh dari 2.740 udah naik ke 2.990. Jadi naiknya hampir berapa ini ya? 10% masih kurang ya. Kalau 3 bulan, 3 bulan juga masih belum naik. Jadi saham Adaro ini relatif naiknya baru sekitar nggak nyampe 10% ya teman-teman. Padahal potensinya cukup besar ya ini Adaro. Kalau Adaro ini naik ke 3.150 aja udah naik 10% lagi ya. Kalau kita lihat ke statistiknya ya, dividennya itu 8,4%, dibaginya di bulan Mei dan Desember ya, Mei atau Desember ya. Kalau kayak kemarin itu kan kumditnya 30 Desember dan sebelumnya 13 Mei. Jadi sebenarnya ini berpotensi juga ya. Kalau kemarin dividennya 141, itu berarti ya sekitar 5%-an ya teman-teman. Dividennya 5%. Dan nanti kalau kita lihat bulan Mei itu biasanya setelah pembagian dividen dia turun juga nih. Kita lihat ya, 1 tahun bulan Mei ya, April Mei ya, ini turun. Ini sempat naik di 3.600-an, kemudian turun, tapi 2 bulan setelahnya naik lagi lebih tinggi. Jadi saham Adaro ini termasuk saham yang dijaga ya teman-teman. Ini lihat grafiknya bagus, naik terus. Ini juga secara 5 tahun juga bagus. PBV-nya itu baru 1,08. Ini yang menarik. Saham Indi juga ya, Indi juga. Indi itu kalau seminggu dia sudah kemarin naik ya dari 2.300 ke 2.350, 2%. Seminggu naiknya 100 poin atau 4%. 1 bulan naiknya berapa ini? 140 140 poin ya. Nah, mungkin sekitar berapa ini ya? 10% ya. Belum ada 10% ya. Ini yang membuat menarik ya. Indi itu naiknya belum tinggi ya. Dan PBV-nya 0,74. Jadi menarik ini. Cuman kelemahannya ini Indi tidak ada dividen ya. Dividennya kecil kalau nggak salah. Pak kita lihat. Dividen ada itu di bulan Mei atau di bulan Desember ya. Nggak mesti ini dividennya ya. 2018 itu Desember, kemudian 2019 Mei, 2020 Mei, April, 2022 Agustus. Kemungkinan di bulan April atau Agustus ya. Jadi tergantung rupsnya. Dan ini yang membuat harga saham ini belum begitu bergerak tinggi ya. Jadi teman-teman masih bisa buy ya di sini ya, di saham Indi ya. Tentu saja nanti dilihat di harga komoditas batu bara ya. Kalau harga batu bara naik ya ini bisa melejit ya. Kalau kita lihat Mira ya,
Secara teknikal ya, saham Adaro dan Indi nih ya. Oh ya teman-teman yang belum membuka akun di Mirai ya, bisa klik di link deskripsi ya, nanti tinggal ngisi data di situ, nanti ya biar dikontak langsung oleh tim marketing dari Mirai ya. Salah satu keuntungan dari Mirai itu ya karena sekuritas Mirai itu sudah lama ya, mungkin sejak tahun 2000 berapa ya, 2007 apa 2006 ya, mungkin 2006 mungkin ya. Aku masuk itu sudah sekitar 2007 kalau nggak salah. 2007 2008 ya. Dari sekarang tuh udah Mirai itu udah lama banget. Jadi insya Allah dana kalian tuh aman di sini. Dan kalau membuka akun sekuritas tuh ya pastikan teman-teman benar-benar kontak dengan marketing sekuritas yang resmi ya. Dan nanti buka rekeningnya pun juga atas nama teman-teman sendiri, bukan atas nama yang lain. Jadi kita buka rekening RDN di bank yang ditunjuk oleh sekuritas, misalnya BCA ya. Nanti kita tinggal transfer ke rekening tabungan kita, kemudian dari rekening tabungan kita transfer ke rekening RDN-nya di sekuritas ya. Ini kita bahas lagi masalah ini ya, Adaro ya. Coba kita lihat Adaro. Adaro secara cat ini bagus ya teman-teman. MACD osilatornya naik terus ya. Walaupun naiknya belum tinggi ya. Ini teman-teman yang beli di harga 2710 udah cuan lebar ini ya, hampir 10% lebih. Terus secara teknikalnya bagaimana, kita lihat dia targetnya udah melewati MA20, jadi targetnya di MA50 ya, 3130. Kalau itu lanjut nanti di 3464 ya, MA100 ya. Atau MA200 ya, 3425. Kalau tembus 3400 ini bagus. Secara RSI stokastik strong sell ya, karena memang sudah sudah naik cukup tinggi ya. Tapi dibandingkan saham batubara yang lain ini naiknya nggak begitu tinggi ya. MACD sell, walaupun sell dia sudah mulai ada tanda-tanda naik. Foreign ini jualan terus, makanya sahamnya turun ini ya. Ini kalau kita lihat MACD yang biasa, coba MACD yang biasa juga sudah naik ya, tanda-tanda naik. Kita lihat Indi. Indi secara chart MACD juga bagus ya. Walaupun masih minus, dia sudah tanda naik ke atas. Kemudian teknikalnya kita lihat. Indi itu sudah tembus MA5 ya. Oh, MA10 sudah lewat, MA20 lewat. Targetnya di MA50 ya teman-teman, di 2448 atau 2450 ya. Naik 100 poin lagi targetnya di situ. Kalau itu tembus nanti di 2700 target berikutnya. RSI stokastik strong sell, MACD sell karena masih minus, tapi walaupun minus dia sudah menunjukkan pertumbuhan ke atas. Foreign jualannya. Indi itu foreign jualan, jadi makanya dia nggak naik tinggi ya saham Indi ini ya. Secara daily dia sudah tumbuh berapa persen ini ya, sekitar 5%-an ya, sekitar 5%. Jadi masih cukup layak saham Indi untuk dikoleksi ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham hari ini ya. Kita lihat dulu apa batu bara, coba kita lihat. Harga batu bara dunia hari ini kita lihat. Ya, kita tahu sentimennya dari global positif atau negatif. Turun ternyata teman. Turun di bawah 200 ya. Ini turunnya dari mulai tanggal 1 Maret ya, sudah di bawah 200. Ini sentimen negatif ya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.